Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan sahabat Della Nurzamil. Gimana kabar kalian di sana? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan dari segala hal. Hari ini saya ingin memberi tips cara menghentikan kebiasaan berhutang, teman-teman. Semoga tips ini bermanfaat buat kalian di sana. Masalah hidup aja sudah berat, apalagi sampai terlilit utang. Utang itu terlihat enteng, tapi kalau nggak dihindari akan menjadi kebiasaan. Terus kalau udah kebiasaan, larinya kemana? Pastinya kita terlilit utang. Kalau udah terlilit utang, yang ada bisa menjadi bumerang keluarga. Tonton terus video ini sampai habis, semoga berkah dan juga bermanfaat buat kalian di sana. Cara menghentikan kebiasaan menghutang. Yang pertama, buat daftar penghasilan dan beban setiap bulan. Maksudnya gimana, Mbak? Kayak gitu. Buatlah daftar setiap bulan gajian Anda itu kayak misalnya Anda punya gaji, terus setiap bulan itu diwajibkan untuk menabung, ya gaji Anda berapa? Misalnya 1 juta, ya wajib kalian itu punya kewajiban menabung 500.000. Kayak beban itu kalau nggak kamu tabung, kalian akan merasa beban. Apa kalian itu punya, misalnya punya beli rumah, aku harus menabung segini, kalau nggak punya tabungan ini saya tidak bisa bikin rumah, kayak gitu. Cara yang kedua, buat anggaran setiap bulan. Kalian harus mempunyai anggaran setiap bulannya, itu gaji Anda dibuat segini. Misalnya yang ditabungin segini, yang buat kebutuhan sehari-hari segini, yang buat beli barang segini. Jadi Anda itu mempunyai anggaran, mencatat daftar gaji Anda, keluar masuk gaji Anda, kayak gitu teman-teman, biar Anda terbebas dari hutang. Cara yang ketiga, mulai menghentikan belanja berlebihan. Ini kebiasaan para ibu-ibu, mbak-mbak, terutama saya sendiri, teman-teman. Terkadang wanita itu menyukai barang bagus, misalnya baju bagus, ada tas bagus, ada sepatu bagus. Biasa cewek itu menyukai hal-hal baru, tapi terkadang kita tidak memikirkan hari besok. Kalau udah di toko, lihat barang bagus yang ada, kita ambil, terus sampai rumah nggak kepake. Mending uangnya ditabung. Kalau mau beli, kalau ke toko, bawa uangnya di pas aja, biar nggak pemborosan. Itu tips saya. Kalau tips saya itu kalau mau keluar, uangnya di dompetnya itu diisi seadanya aja, nggak. Jadi nanti kalau udah di luar, kita itu tidak pemborosan berbelanja, kayak gitu teman. Cara yang keempat, simpan dana untuk kebutuhan darurat. Misalnya kadang orang tua kalau lagi nggak enak badan, diri kita setiap saat itu nggak tahu kalau hari besok atau besok itu kita sakit. Makanya kita harus punya tabungan simpanan untuk dana darurat. Kalau ada kebutuhan mendadak, tiba-tiba ada keluarga apa sakit, apa orang tua sakit, atau saudara gimana, kita itu punya dana darurat. Tidak dihabis-habiskan, uang tidak kemana-mana, kayak gitu teman-teman. Karena orang itu nggak tahu hari besok. Hari ini kita sehat, nggak tahu besok kita gimana, kayak gitu.
Ya, setidaknya kita tidak merepotin orang lain. Cara yang kelima, memiliki prioritas keuangan di masa depan. Misalnya, Anda punya prioritas, saya umur 30, saya harus punya uang 100 juta di bank. Saya umur 40, saya harus punya uang 200 juta di bank untuk deposito. Atau saya seumur 50, saya harus punya perusahaan, itu juga bisa teman-teman. Jadi hidup Anda itu punya prioritas, jangan uang dihambur-hamburkan, karena masa depan Anda di tangan Anda. Jangan terbiasa berhutang. Hutang itu terlihat enteng, tapi akan menjadi bumerang dalam hidup Anda. Terlihat simpel, tapi itu sangat merusak diri kita. Kalau bisa kita dijauhkan dari hutang, dari penyakit hutang. Hutang itu kadang bisa kayak semacam penyakit, kebiasaan, ketagihan. Kalau lihat orang lain punya utang, kita pengen pinjem, pengen siapa tahu hari ini aku, kadang diri kita itu punya uang, tapi kalau lihat orang lain itu kayak gatel kayak gitu, kayak pengen pinjem kayak gitu, karena itu udah terbiasa berhutang. Jadilah kita itu hidup yang sederhana, punya apa adanya diri kita aja, maksudnya nggak harus berhutang, terus kita gaya hidup glamor, ternyata semuanya punya orang. Mending kita sederhana, berkah, hasil jeripayah kita, dan kita punya tabungan, nggak ada yang tahu, tapi hidup kita itu bahagia. Itu tadi teman-temanku, cara menghentikan kebiasaan berhutang. Semoga kalian di sana dijauhkan dari hutang, dan semoga kita bisa memotivasi diri untuk selalu bisa hidup sederhana dan mensyukuri apa yang kita punya sendiri. Begitu teman-teman, syukurilah apa yang kita punya. Jangan selalu memandang punya orang lain. Belum tentu orang lain itu bahagia sebahagia kita. Terkadang kita itu terlihat simple, tapi kita itu bahagia banget. Yang penting kita harus sering-sering bersyukur supaya hidup kita berkah. Semoga videoku bermanfaat buat kalian di sana, buat saudara-saudaraku di sana yang selalu dukung channelku. Saya ucapin beribu-ribu terima kasih. Semoga channelku semakin berkembang dan saya semakin bergiat lagi bikin channel. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.